Ya, meledaknya pasar kripto yang begitu cepat membuat pemerintah mau nggak mau segera memberlakukan aturan yang mengawasi dan melindungi investor. Pemerintah dan DPR sendiri akhirnya sudah sepakat untuk mengatur aset keuangan digital termasuk aset kripto di dalam sebuah rancangan undang-undang. Lalu RUU apa yang akan menjadi payung regulasi kripto di Indonesia, bagaimana sebenarnya transaksi kripto dan historisnya selama ini, dan yang perlu kita amati juga tentang keputusan berinvestasi di kripto ini, sebenarnya kontroversi-kontroversi apa sih yang masih membayangi investasi kripto tidak hanya di Indonesia namun juga di global. Kita akan bahas lengkapnya di Dulu Haram, kini kripto menjadi legal. Betul sekali, dengan adanya pengesahan RUU P2SK atau Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan resmi jadi undang-undang tepat kemarin di Kamis 15 Desember. Kripto sekarang sudah tidak lagi haram karena sudah ada regulasi yang memayunginya di negara kita di Indonesia. Pemerintah dan DPR bilang alasan dari adanya regulasi ini adalah karena sektor keuangan Indonesia menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto ini. Nah, ketentuan aturan transaksi kripto ini semuanya diatur di dalam bab 16 ya, tentang inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK, dan pengaturan serta pengawasan aset kripto via OJK nantinya akan di bawah Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto. Ini sejalan dengan adanya rencana 2 penambahan susunan Dewan Komisioner di OJK sendiri. Nah, lingkup aturannya nanti ke depannya untuk kripto ini mencakup apa saja? Pertama adalah mengenai sistem pembayaran, penghimpunan modal, selanjutnya adalah pengelolaan investasi aset kripto, pengelolaan risiko aset kripto, penyaluran dana, dan aktivitas terkait aset keuangan digital kripto. Semuanya ini dipayungi di bawah RUU PPSK bab 16 tentang ITSK. Nah, selanjutnya kita tentunya kan pasti penasaran nih, sebesar apa sih transaksi dan cuannya kripto yang sampai membuat kaget-kaget otoritas dan regulator sistem keuangan di Indonesia? Jawabannya luar biasa besar. Dan gak hanya itu, luar biasa cepat juga pertumbuhannya. Bahkan Menko Sri Mulyani sampai berkata bahwa fenomena ini disebut crypto boom. Jumlahnya yang tadi hanya ratusan miliar jadi triliunan tiba-tiba. Tiba-tiba bust dalam semalam, dan itu adalah masalah tata kelola. Jadi semakin jelas ya kenapa pemerintah bersikukuh banget nih agar kripto harus diregulasi. Karena memang volatilitasnya sangat tinggi dari kripto sendiri dan menunjukkan perlunya kecukupan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk melindungi investor dan konsumen. Gak mau kan ya tiba-tiba kita bangkrut karena investasi high risk ini, maka dari itu pemerintah langsung gerak cepat untuk membuat kerangka regulasi perlindungan investor kripto di Indonesia. Dan saya juga akan menjabarkan sedikit nih beberapa fakta menarik tentang kripto di Indonesia. Pertama, ini adalah menurut data yang saya ambil dari Bapepti Kementerian Perdagangan, growth kripto itu jauh lebih cepat dibandingkan growth investor di pasar modal Indonesia. Bahkan saat ini pengguna kripto, investor kripto sudah ada 15,1 juta orang dibandingkan dengan investor pasar modal yang sudah berpuluh-puluh tahun masih di data 9,1 juta orang. Ini data Juni 2022. Selanjutnya adalah transaksi saham di Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun juga ya, pasar saham di Indonesia ini mencapai 3.300-an triliun. Tapi kripto ini yang baru marak 3 tahun terakhir ini sudah mencapai 854,9 triliun sendiri. Ini bahkan ya sudah hampir 25% mencapai transaksi saham di Indonesia. Selanjutnya adalah penerimaan negara dari pajak kripto sendiri dari Juni sampai Oktober 2022 itu bahkan mencapai 191,11 miliar rupiah, bahkan hanya dalam 4 bulan saja. Namun walaupun dengan segala volatilitas serta risiko yang begitu tinggi ya, dan cuan juga yang begitu tinggi, investor tetap percaya nih, hampir dari 8 dari 10% ya, 79% investor percaya bahwa aset digital atau kripto ini adalah aset yang menjanjikan. Karena istilahnya kripto bisa bikin cuan cepat dan pernah menyaksikan orang lain dapat cuan yang signifikan dari investasi kripto sendiri. Tapi